Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Indra Kurniawan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ma'rifatullah. Kita akan masuk ke materi yang berjudul khuturatus syirki. Bahaya-bahaya asyirk. Syirik yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, dari video-video sebelumnya, fahamlah kita bahwa tuntutan dari tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah munculnya di dalam diri kita sikap ikhlas, memurnikan diri kita, hati kita dari syirik, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki ad-din, yakni dinul Islam, agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka siapa yang kufur, mengingkari bit-taghut, terhadap taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat, lam fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa di antara bentuk atau perwujudan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah adanya sikap al-kufru bit-taghut, kufur terhadap taghut. Kemudian al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, untuk lebih memperjelas tentang al-kufru bit-taghut, mengingkari taghut, mari kita perhatikan apa yang diungkapkan oleh Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan taghut. Kata beliau, annahu kullu dhi tughyanin 'ala Allah. Taghut itu adalah segala sesuatu yang melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fa'ubida min dunihi, kemudian diibadahi di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma bi qahrin minhu liman abadahu, apakah diibadahinya itu karena paksaan kepada orang yang beribadah kepada taghut itu, wa imma bi ta'atin mimman abadahu lahu, atau karena adanya kerelaan, adanya ketaatan dari orang-orang yang beribadah kepadanya. Wa insanan kana dzalikal ma'bud, di antara bentuk taghut itu adalah insanan, bisa berbentuk manusia yang diibadahi, au syaitanan, atau syaitan, au wathanan, ataukah berhala, au sanaman, atau bentuknya patung yang diibadahi, au kainan makana min syai', atau segala sesuatu yang seperti itu. Nah,
Sahabat-sahabat sekalian, jika kita na'udzubillah min dzalik beribadah kepada at-taghut, beribadah kepada sesembahan-sesembahan, sesuatu yang diabdi selain Allah Subhanahu wa taala, maka artinya kita telah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tentu saja menghindari perbuatan itu. Karena perbuatan syirik itu amat besar, amat besar. Dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala mengandung bahaya yang sangat besar bagi kita. Mari kita jelaskan satu persatu khuturatus syirki. Bahaya-bahaya syirik. Yang pertama, syirik itu adalah zulmun azim. Dia adalah kezaliman yang besar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Luqman ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Inna syirka, karena sesungguhnya syirik itu la zulmun azim. Disebut sebagai kezaliman. Sungguh kesyirikan itu, kata Luqman, la zulmun azim. Benar-benar adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Karena apa? Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rizki kepada kita, yang telah menjaga kita, yang telah menciptakan alam semesta ini. Lalu kemudian kita menghambakan diri kepada selain Allah. Ini adalah la zulmun azim. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua, bahaya dari syirik itu bahwa syirik adalah sebuah perbuatan dosa yang adamul ghufran, tidak akan diampuni dosanya. Adamul ghufran, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan syirik. Mari kita perhatikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu. Liman yasha, bagi yang dikehendaki. Sahabat-sahabat sekalian, Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik itu, yaitu ketika seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mati dalam keadaan dia berbuat syirik. Jadi tidak akan diampuni dosa seorang hamba yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara dia melakukan perbuatan syirik. Kata Ibnu Jauzi, maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah tidak akan mengampuni pelaku syirik, yaitu orang musyrik yang ia mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti jika sebelum meninggal dunia dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, syirik ini adalah ismun azim. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai itsmun azim, dosa yang besar.
Hal ini dipertegas di dalam hadis muttafaqun alaih bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud. Pertanyaannya adalah ayyudzambi a'dzam. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Lalu jawab Rasulullah SAW, antaj'ala lillahi niddan, yaitu kamu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala niddan, yakni menjadikan tandingan, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Rasulullah, wa huwa khalaqaka, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang telah menciptakan kamu. Nah, jadi syirik ini adalah itsmun azim. Dia adalah dosa yang besar. Yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, bahaya dari syirik ini adalah dia adalah merupakan dhalalun ba'id. Dia adalah kesesatan yang sangat jauh. Dia adalah kesesatan yang sangat jauh. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu dzalika huwa dhalalul ba'id. Ia menyeru selain Allah, yakni orang-orang musyrik itu yad'u min dunillah. Mereka menyeru selain Allah Subhanahu wa ta'ala ma la yadurruhu, sesuatu yang tidak dapat memberikan kemudaratan, wa ma la yanfa'uhu, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Dan perbuatan itu, perbuatan menyekutukan Allah, menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kesesatan yang jauh. Sahabat-sahabat sekalian, yang kelima, bahaya dari perbuatan syirik adalah hurmatul jannah. Diharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan baginya al-jannah. Diharamkan baginya jannah, yakni surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim, yang menyekutukan Allah, tidak ada penolong. Tidak ada penolong baginya. Yang keenam, bahaya dari perbuatan syirik itu adalah dukhulun nar. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Tadi dalam surat Al-Maidah ayat 72 sudah disebutkan. Dan ini dipertegas lagi di dalam hadis Rasulullah SAW. Man mata, siapa yang mati, la yusyriku billah, dan dia tidak menyekutukan Allah, syai'an, dengan sesuatu, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan, kata Rasulullah, ke dalam surga. Wa man mata yusyriku billah, akan tetapi siapa yang mati yusyriku billahi syai'an, lalu dia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dakhalan nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, bahaya dari perbuatan syirik itu adalah ihbatul amal. Akan sia-sianya amal kita. Amal yang kita kerjakan. Kalau kita berbuat
syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku, kalau kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum ma kanu ya'malun. Maka kata Allah akan lenyap. Apa yang lenyap? Ma kanu ya'malun. Apa-apa yang sudah kamu kerjakan, amal-amal yang sudah kamu kerjakan akan lenyap. Dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika," dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, "wa ilal ladzina min qablika," dan telah difirmankan kepada orang-orang sebelum kamu, "La in asyrakta," apabila kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, "la yahbatanna amaluka," maka akan terhapuslah amalmu, "wala takunanna minal khasirin," dan kamu akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Sahabat-sahabat sekalian, orang yang telah melakukan amal sebanyak apapun akan lenyap amalnya, akan terhapus amalnya jika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita dari perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari perbuatan dosa besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.